Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya. Oke, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu dengan doa. Ayo. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Jadi sebaiknya sebelum memulai apapun pekerjaan, baik itu belajar, kemudian apapun aktivitasnya, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Oke, sudah siap untuk pelajaran hari ini ya? Sudah. Oke, kita akan masuk di materi yang baru setelah kemarin kita mempelajari tentang bagaimana sistem engine atau komponen-komponen engine. Ya, kita masuk di sistem utama engine dan juga mekanisme katup. Nah, sistem utama engine ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk di mekanisme katup. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita lalui adalah yang pertama, peserta didik nanti dapat menjelaskan komponen dan juga fungsi utama dari mekanisme katup. Oke, next. Selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan metode penggerak mekanisme katup. Nah, jadi dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan cara penyetelan celah katup. Nah, jadi nanti 5 tujuan pembelajaran ini akan kita lalui bersama. Oke, lanjut. Nah, silakan, ini ada pretest terlebih dahulu. Pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai mekanisme katup semacam apa. Nah, jadi nanti pretest ini kalian scan terlebih dahulu. Ya, silakan keluarkan HP kalian, kemudian scan. Nah, setelah di-scan, ya bisa ya. Scan nanti akan menuju ke link. Nah, kalian kerjakan terlebih dahulu. Itu soal awal untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atau pengetahuan kalian mengenai mekanisme katup. Nah, sedikit informasi, nanti di akhir pembelajaran akan ada post test juga. Nah, post testnya itu ya soal yang ini kalian nanti akan kerjakan. Ya, jadi akan ada perubahan tidak antara sebelum saya kasih pelajaran dan juga setelah dikasih pelajaran. Coba kalian scan terlebih dahulu. Bisa masuk? Ya, yang sudah silakan dikerjakan waktunya pretest. Di situ ada 10 soal. Kemudian kalian kerjakan waktunya 10 menit. Ya, scan seperti kalian nyekan ini ya, QRIS atau QR code. Ya, pretestnya ya. Oke, nanti akan saya cek nilai pretest kalian, kemudian nanti akan saya bandingkan dengan post test atau setelah nanti kalian menerima pelajaran tentang mekanisme katup. Oke, next. Nah, ini kita mengulas kembali materi yang kemarin. Ya, materi kemarin sebelum beranjak ke mekanisme katup. Ini ada konstruksi mesin. Oke, next. Nah, sebentar. Ini yang paling atas apa ini? Yang paling atas adalah tutup kepala silinder. Coba next. Ya, silinder head cover atau tutup kepala silinder. Lanjut, Mas. Nah, kemudian di bawahnya tutup kepala silinder ada silinder head atau kepala silinder. Lanjut. Nah, ini komponen ini nih. Komponen ini adalah ya piston. Oke, lanjut. Nah, dengar istilah ini tidak? Lanjut, Mas. Katup. Pernah dengar ya? Nah, lanjut. Poros knob tadi ya, atau camshaft atau poros knob.
Nah, semua istilah ini baik katup, poros knock, stair clap, kemudian skir clap, timing belt itu berkaitan dengan mekanisme katup. Nah, ini yang akan kita pelajari. Lanjut. Kemudian apa sih mekanisme katup? Jadi mekanisme katup ialah mekanisme yang dia mengontrol atau mengendalikan proses pemasukan dan pengeluaran gas. Ya, di sini ada tanda bintangnya. Nah, gas di sini adalah udara saja atau campuran udara plus bahan bakar. Oke. Ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa ada udara saja atau campuran udara dan bahan bakar? Ya, apa Mas? Ya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk udara saja itu adalah untuk mesin diesel. Ya, karena yang masuk itu hanya udara saja. Kemudian bahan bakarnya itu dia disemprotkan di ruang bakarnya. Tetapi kalau yang campuran udara dan bahan bakar ini untuk mesin bensin. Ya, jadi di intake-nya itu masuk ke karburator atau masuk di intake manifoldnya dia sudah dalam bentuk campuran udara dan bahan bakar. Nah, dan dari dalam mesin melalui katup keluar. Jadi masuknya diatur, kemudian keluarnya juga diatur. Siapa yang mengatur adalah mekanisme katup ini. Ya, itu. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi atau slide selanjutnya? Tidak ada ya? Oke, lanjut Mas. Nah, jenis pengontrolan katup ada dua. Yang pertama adalah non-variabel dan yang kedua ada variabel. Apa sih non-variabel dan juga variabel? Next. Oke. Non-variabel dia durasi pembukaan dan tinggi angkat katup relatif tetap pada berbagai kondisi mesin. Jadi katup itu dia punya durasi untuk buka dan juga tinggi angkat katupnya. Ya. Kalau yang non variabel dalam kondisi mesin itu dia beban berat atau ringan atau kecepatan tinggi atau lambat, dia tinggi angkat katup dan juga durasinya itu sama, tidak ada perbedaan. Ya. Atau non variabel itu untuk mesin-mesin yang konvensional atau yang dulu-dulu. Nah, dia dalam kondisi jalannya naik, jalannya turun atau lurus, atau kendaraan dia percepatan, lambat, atau diakselerasi, tinggi angkat katup dan juga durasi pembukaannya itu sama. Nah, ini kurang efektif. Padahal logikanya kalau kita orang ya, kalau kita butuh kerja keras, ya, butuh ngangkat beban besar, butuh lari cepat, kita minum dan makannya banyak atau tidak? Banyak ya. Nah, begitu juga mesin. Kalau dia butuh kecepatan tinggi, bebannya berat, dia harus dikasih makan dan minum yang banyak. Nah, kalau non variabel dia belum bisa untuk nangani hal tersebut. Ya, jadi dia tinggi atau naiknya ya segitu, cepatnya segitu, tinggi angkat katup dan juga durasinya. Kemudian lanjut, ada istilah variabel. Nah, variabel ini dia durasi dan tinggi angkat katupnya bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi mesinnya. Ya, jadi ketika dia kecepatan tinggi, maka bagaimana caranya agar bahan bakar yang masuk, campuran bahan bakar yang masuk itu bisa lebih banyak. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menambah durasi pembukaan katupnya dan juga tinggi angkat katupnya agar bahan bakar yang masuk dia lebih banyak. Ya, contoh teknologi yang menggunakan variabel ini adalah VVTi. Ya, ini mungkin kita sering baca ya. Kalau kita pakai motor kemudian di depan kita ada mobil Toyota, baik itu Innova ataupun Avanza, itu kita sering mendengar di belakangnya selain merek ya, itu ada istilah VVTi.
Apa itu? Variable valve timing intelligent. Ya, VVTI. Atau ada lagi yang double VVTI. Nah, ini teknologi yang dipakai Toyota. Kalau VTEC, dia teknologi yang dipakai Honda. Ada lagi nanti teknologi yang dipakai pabrikan lain, tetapi pada intinya adalah dia variabel. Atau bagaimana caranya agar durasi dan tinggi angkat katup dia bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi mesin. Ya, pada intinya sama, hanya penamaan pada masing-masing pabrikan itu yang berbeda. Paham ya? Oke, lanjut Mas. Nah, ini mekanisme katup ya. Jadi komponen-komponen yang terlibat diantaranya timing belt, kemudian intake camshaft, exhaust camshaft, kemudian katup itu sendiri, kemudian ada beltnya, kemudian ada crankshaft. Nah, selanjutnya akan saya bagi kelompok. Ini menjelaskan tentang macam-macam konstruksi mekanisme katup. Ya, nanti kelompok 1 membahas side valve. Oke, kemudian kelompok 2 membahas OHV atau overhead valve. Kelompok 3 membahas SOHC atau single overhead valve. Mohon maaf, single overhead camshaft. Kemudian kelompok 4 dia membahas DOHC atau double overhead camshaft. Oke, mudah saja. Kelompok 1 ini 1 2. Kelompok 2 1 2, 2 bangku ya. Kelompok 3 belakang 2 baris. Kelompok 4 ini. Oke, silakan kalian next Mas. Bisa cari sumber dari berbagai sumber, baik buku digital, kalian cari saja di Google buku PMKR yang membahas tentang jenis-jenis dari mekanisme katup. Kemudian atau boleh akses di internet ya, sesuai dengan pembagian kelompok kalian. Oke, diskusi silakan 15 menit kalian maksimalkan untuk membahas mekanisme katup sesuai pembagian kelompok dan juga bagaimana cara kerjanya dan juga ciri khusus dari mekanisme katup pembagian kelompok kalian. Kembali ke slide sebelumnya. Ya. Oke, silakan diskusi. Ya, boleh pakai HP ya. Silakan cari sumber dari berbagai buku digital ya, atau boleh dari kalian dicek GPT boleh ya. Silakan, tidak apa-apa. Yang terpenting kalian mengetahui nanti ciri-ciri dari mekanisme konstruksi mekanisme katup yang menjadi bagian kelompok kalian. Ya, nanti akan saya suruh kalian maju untuk mempresentasikan ya, biar kelompok lain bisa menyimak. Nah, kelompok yang lain gimana nanti? Kelompok yang lain nanti memberikan tanggapan atau boleh pertanyaan berkaitan dengan mekanisme katup yang kelompok lain maju. Nah, cukup ya diskusinya ya? Atau masih perlu 1 menit lagi? Ya, silakan simpulkan dulu 1 menit sebelum kalian maju. Atau nunjuk diskusi siapa yang nanti mau membacakan hasil diskusinya. Cukup untuk diskusinya cukup. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu yang maju. Oke, maju ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Side valve 1, posisi katup di samping silinder. 2, camshaft yang terletak di blok mesin. 3, silinder dan katup berada dalam satu blok, sementara kepala silinder hanya berfungsi sebagai penutup. Dan yang terakhir, desain kompak tapi tidak efisien. Ya, oke. Kelompok lain ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Oke, untuk kelompok 1 cukup kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa itu overhead valve atau OHV. 1. Camshaft berada pada blok silinder. 2. Katup digerakkan oleh rocker arm dan dihubungkan dengan camshaft male, alloy push rod, dan valve lifter. 3. Konstruksi rumit. 4. Kerugian mekanis besar. Kelima, suara kurang halus atau kasar. Kelompok lain ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Selanjutnya kita di sesi praktek ya. Saya nunjuk kalian, nanti kalian fokus benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, bagaimana cara penyetelannya, karena nanti kalian saya tugaskan untuk ngajari teman-teman ya, biar nanti teman-teman itu belajarnya sama kalian. Oke, ini kita ada job sheet, silakan nanti untuk praktek kalian berpedoman pada job sheet ini. Oke, yang pertama siapkan alat dan bahan ya, alatnya itu, kemudian lepas komponen yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu di sini tidak ada ya, ini cukup disingkirkan. Kemudian buka tutup kepala silinder. Nah, ini tutup kepala silinder, kita buka, kemudian coba letakkan di situ aja, situ aja. Kemudian putar poros engkol sampai top silinder. Oke, untuk mutar poros engkol kita mutar puli di sini. Oke. Ya. Dengan kunci 19 kita putar pulinya. Ya. Sampai cowakannya dia, kalau lihat di sini ya. Cowakannya dia pada 0. Oke. Oke, setelah itu kita cek ini top silinder berapa. Top silinder 1 atau 4. Cara ngeceknya adalah dengan melihat kebebasan push rod. Nah, ini dia top silinder 1. Mohon maaf, silinder 1 dia tidak bergerak push rodnya ya. Berarti kemungkinan ini silinder 4. Nah, ini ternyata bebas di silinder 4, berarti ini adalah top 4 ya. Oke, di top 4 kita bisa lihat di sini. Kalau top 4 dari sini ya. 1 2 3 kemudian loncat 1. 1 2 3 loncat 1. Berarti yang bisa disetel adalah katup X in X ya. Atau kita bisa lihat kalau push rodnya dia bisa diputar, berarti katup itu bisa kita setel. Kemudian bagaimana cara nyetelnya? Oke, saya dari sini. Tolong saya diambilkan kunci 12, kemudian obeng min sama fillernya. Oke, dipegang dulu. Oke, ini saya contohkan, nanti kalian praktekkan sendiri. Oke, kemudian yang pertama ini digendorkan dulu murnya untuk kita nyetel. Nah, kendorkan. Setelah itu kita cari di sini yang 0,2 atau 0,3. Kalau in berarti 0,2, yang X berarti 0,3. Oke, kita pisahkan. Oke. Ini katup, dia katup X ya, karena berhubungan langsung atau lurusnya dengan knalpot atau exhaust manifold. Oke, kita masukkan terlebih dahulu fillernya. Oke. Setelah masuk, jadi celah yang bagus itu ketika fillernya dimasukkan, dia bisa masuk, tetapi ketika ditarik ada tahanan sedikit ya. Oke, kemudian untuk nyetelnya ini, kalau kurang seret diputar ke kanan, kalau keseretan diputar ke kiri. Oke, mohon maaf, ini kayak gini kan. Oke, jadi nyetel katup cukup satu orang saja sebenarnya, biar feelingnya lebih terasa. Oke. Nah, ini terlalu seret, kita putar ke kiri. Oke, kemudian terkurang. Oke. Ya, sambil dirasakan kalau dia bisa masuk, tetapi ketika ditarik ada tahanan sedikit. Kalau dirasa sudah dapat celah yang pas, oke. Obeng ini dia ditahan pada posisi yang pas tersebut, kemudian murnya kita kencangkan.
Oke, kemudian dicek kembali celahnya. Ya. Oke, silakan kalian coba satu-satu kurang lebih yang bagus semacam ini biar bisa merasakan. Silakan. Jadi celahnya kalian biar bisa merasakan celahnya segini. Dimasukkan. Ya, bisa masuk. Bisa ya. Ketika ditarik ada tahanan sedikit ya. Nariknya gini. Nah, ada tahanan sedikit ya. Oke. Kurang lebih celah katup semacam itu ya. Nanti ini tak contohkan satu, kalian nanti mengerjakan 1, 2, 3 ya, atau celah yang belum saya setel di top 4. Oke, setelah di top 4 selesai, kalian putar poros engkolnya 1 kali putaran, kemudian di setel yang belum disetel. Berarti dari sini 1, 2, 3 loncat 1 ya. Sesuai yang ada di job sheet. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Oke, silakan kalian praktek. Oke, sambil saya awasi, setel dulu nih coba. Nanti saya cek celahnya pas atau enggak. 1 orang saja. Pakainya ringnya. Ya. Ininya masuk sini aja. Nah, masuk situ. Nah, oke. Ya. Oke, coba saya cek. Ini 0,2 berarti ya. Ini keseretan ini. Terlalu seret. Apa tahanannya terlalu besar? Ya, nanti kalian sesuaikan ya. Yang seperti ini aja. Ini kan dia bisa masuk tapi ada tahanan sedikit. Kalau ini tahanannya dia terlalu seret. Oke. Ya, silakan kalian bisa sesuaikan dengan contoh yang sudah saya berikan. Oke, setelah top 4 sudah ke top 1. Oke, setelah kita melalui praktek, kemudian materi-materi yang sudah kita pelajari, ya ada beberapa kesimpulan ya. Oke lah, lanjut. Kesimpulannya adalah, nih, tolong dibacakan. Komponen mekanisme engine, cylinder head, piston, cylinder block, crankshaft, connection rod, dan flywheel. Oke, next. Mbak, kamu Mbak. Nomor 2. Konstruksi mekanisme katup, sifal, OHP, COHC, SOHC. dan DOHC. Nah, ini macam-macam konstruksi ya. Lanjut.
komponen, Mas? Komponen katup, M, penggerak M, katup, latup, K. Lanjut. Ya. Kemudian kalian akan tak suruh untuk mengerjakan post test. Ya, kembali ke scan awal Mas tadi, Mas. Yang ada barcode-nya. Nah, silakan kalian kerjakan post testnya. Oke, kalian scan ulang silakan. Atau kalau nyekennya susah bisa di link yang sudah saya bagikan di grup. Silakan di-scan terlebih dahulu. Nah, ini mengerjakan post test. Jadi setelah saya beri materi, apakah pengetahuan kalian meningkat atau tidak? Oke, post test nanti 10 menit ya. Berapa? Oke, untuk prosesnya cukup, ya, cukup. Kemudian kalian akan saya kasih tugas tentang diagram katup ini atau valve timing. Nah, ini tugasnya ya. Kalian mempelajari tentang valve timingnya. Nah, ini sebenarnya diagram apa? Ya, ini adalah waktu pembukaan katup-katupnya. Silakan nanti kalian dijelaskan, ya, pakai buku tulis, sekalian digambar maksudnya bagaimana. Ini untuk tugas kalian di rumah ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi kelanjutan dari mekanisme katup, yaitu bagaimana cara untuk overhaul mesin. Oke. Sekian dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan seksama. Diskusinya juga berjalan dengan lancar. Kita terus semangat dalam belajar ya. Oke. Untuk mengakhiri, saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa kembali.